Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau masak pecel ayam ya, karena kebetulan nih punya bumbu kuning ya, sisa tadi masak ya. Jadi mau saya ungkep dulu ya dengan ayam. Ini ayamnya juga sisa stok di kulkas aja ya. Kalau tidak salah tinggal 4 atau 3 biji ini ya. Kita ungkep aja langsung. Jadi lagi kangen pecel-pecelan nih ya. Udah bikin pecel ikan, sekarang bikin pecel ayam saja ya. Jadi kita ungkep dulu sama bumbu kuning biar ayamnya matang ya dan tidak bau anyir ya. Nanti setelah kita ungkep baru digoreng dan kita satukan dengan sambalnya ya, sambal pecelnya. Nah ini kan kalau anak muda ya atau kita yang suka praktis-praktis, ini pecel lele, pecel ayam, pecel bebek itu kan favorit banget ya di pinggir jalan itu. Kalau di kota-kota ya berjeret ya, yang jualan pecel-pecel itu biasanya nyatu sama soto Lamongan. Nah, karena memang rasanya menurut saya cocok ya untuk orang Sunda kayak saya, juga pas gitu rasanya ya di lidah. Karena ini ada bumbu, ada stok dikit-dikit ya, jadi bisa kita bikin di rumah ya, sudah kita praktekkan saja ya. Kadang-kadang ibu rumah tangga juga suka bingung, nggak ada ide ya buat masak gitu, masak apa gitu, perasaan ini udah itu udah bosen gitu kan. Jadi kadang-kadang dituntut kreatif ya sekarang, tapi semenjak resep-resep di YouTube banyak ya, kita tinggal buka YouTube aja, memang bisa jadi inspirasi ya. Dan kita pilih yang sesuai dengan bahan yang kita punya di rumah ya. Kadang pengen ini pengen itu tapi kita malas gitu keluarnya ya beli bahannya. Ini kebetulan cocok dengan bahan yang ada, jadi kita bikin saja sekarang ya pecel ayam. Nah, ini sudah mendidih ya, kita ungkep harus sampai matang ya, supaya tidak darahnya ya jangan ketinggalan gitu. Jadi nanti digoreng itu udah nggak merah-merah gitu kan. Harus sampai menyusut airnya. Nah, sambil kita tunggu ungkepan ayamnya, kita siapkan ya bahan-bahan untuk sambalnya. Ini saya pakai cabai rawitnya lumayan ya, ada mungkin 8 biji ya, dengan tomatnya 2 biji dan bawang putih ya. Nanti kita tambahkan terasinya, karena terasinya udah di open ya, udah matang, kita dicobek aja ya, terasinya nggak ikut digoreng karena nanti minyaknya jadi bau terasi ya gitu. Kita mau pakai untuk goreng ayam ini ya. Ini kita kupas dulu ya bawang putihnya untuk sambal pecelnya. Nah, sekarang kita potongin cabenya ya. Kalau untuk sambal goreng biasanya kita praktisnya di blender aja ya, biar cepet dan lebih bagus ya, lebih lembut gitu kan. Tapi karena ini buat sambal pecel, jadi kita harus ulek ya.
kita goreng dulu. Nah, kita panaskan minyak ya, langsung kita goreng bahan-bahan sambal pecelnya ya. Ini udah masuk tomat, sekarang bawang putih, lanjut cabai rawit. Nah, ini kita balik ya, karena kalau yang paha itu kan karena tebal ya dagingnya, jadi harus agak lama biar tulangnya mateng, supaya tidak masih keluar darah-darahnya ya. Kita ungkep saja supaya lebih meresap juga ya bumbu kuningnya. Tadi dites rasa juga ya, asinnya sama gurihnya biar meresap ya. Jadi nanti di si ayamnya juga udah ada rasanya ya, udah enak gitu. Selain kita nanti satukan sama sambal. Nah, ini si terasinya saya langsung ulek dicobek saja ya sambil menunggu sambal pecelnya. Nah, ini sudah matang sambalnya, kita langsung angkat dan langsung ulek saja dicobek ya. Nah, jadi sambalnya merah merona ya, jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita langsung siapkan untuk goreng ayamnya. Nah, ini sudah coklat ya, udah mateng ayamnya nih, langsung saja kita satukan ya. Kita platingnya dicobek saja ya. Dan kita tambahkan sayurnya ya, ini timun sama terong ya. Alhamdulillah sudah jadi ini. Lanjut kita masak yang kedua ya. Nah, ini karena kemarin kita hobi bikin chicken katsu ya, jadi kita fillet ambil dagingnya saja, dan ini masih banyak ya sisa-sisa daging yang deket tulang gitu ya, kalau kita bilangnya orang Sunda tulang taleng ayam gitu. Ini biasanya buat seblak juga bisa dipakai ya, karena lumayan masih ada dagingnya ini ya, bukan cuman tulang saja. Jadi kita bukan kayak fillet yang tukang daging di pasar ya, biasanya pinter banget ya, jadi bersih gitu, nggak ada daging sedikit pun ya yang tersisa di tulang. Kalau kita kan masih lumayan agak tebal gitu kan, sisa-sisa dagingnya ada. Jadi ini sayang ya, hampir 1 mangkuk ya, tiap hari kita bikin, saya simpan di kulkas. Jadi sekarang saya mau manfaatkan ya, kebetulan ada bumbu balado ya,
dan saya tambahkan juga cabai rawit ya, nanti jadi pedas gitu ya, semacam ganti seblak lah ya, karena ini nggak pakai kencur ya, kita pakai bumbu merah saja. Jadi untuk ngemil-ngemil juga sambil nonton, kita makan tulang taleng ya, bisa lah ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, jadi kita masak saja ya. Nah ini kita ungkep dulu ya sebentar ya, biar meresap, ditambahkan airnya. Jadi tinggal kita matangkan saja ya, karena bumbunya juga udah jadi ya. Saya beli bumbu merahnya, bumbu baladonya, langsung kita tumis, masak, dan satukan sama tulang talengnya. Dan ini sudah saya tambahkan cabai rawit juga, kita ungkep ya. Nah ini sudah mendidih ya, kita aduk-aduk. Nah kalau yang deket tulang kayak gini ya, dagingnya enak banget, lebih gurih ya. Karena kalau terlalu tebal daging juga biasanya hambar ya. Nah, saya tambahkan sedikit kecap manis ya, dan gula putih, garam juga, penyedap, dan kita paskan raya rasanya. Kita aduk-aduk lagi ya. Coba rasanya. Ungkep lagi sebentar, dan kalau sudah pas langsung saja kita plating ya. Nah kini kita ambil ya yang bagian dada ya. Ini masih ada dagingnya lumayan ya. Nanti kita bersihkan ya. Kita sikat, kita bersihkan. Nah, alhamdulillah ya, sudah jadi juga masakan yang kedua ya. Balado tulang taleng ayam ya. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.